He's coming soon. Kita itu sangat istimewa. Kita sangat istimewa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita memasuki kembali Erev Sabat di bulan Iyar. Dan hari ini saya menyampaikan Dabar Elohim yang saya beri judul yaitu Wayai Wayai. Ya, sekarang lagi ngetren dan lagi terkenal, yang sekarang lagi viral, saudara, yaitu istilah bahasa Wayai Wayai. Ya, kalau dibahasakan Indonesia itu waktunya, saudara. Ya, wayai atau waktunya. Dan ini sedang booming, sedang viral kata-kata wayai, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca kitab suci kita di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Saya bacakan, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dimanapun saudara berada, menyimak dengan baik. Di dalam kitab Kohelet 3 ayat 1 dikatakan, lekol seman waet lekal kefets tahat asyamayim, yang artinya untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Jadi segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada saatnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang pertama, saudara, situasi-situasi seperti ini, yaitu bahwa situasi saat ini banyak hidup manusia yang penuh tantangan. Bukan hanya negara, bangsa, kota, tetapi juga adalah manusia. Pribadi lepas pribadi, banyak sekali tantangan masalah yang dihadapi. Bahkan kampung-kampung juga mengalami, manusia-manusia mengalami, orang-orang mengalami, bahkan perusahaan-perusahaan, pemerintahan, negara juga mengalami situasi tantangan. Yang kedua, banyak yang putus asa, stres dalam menghadapi banyak tantangan itu. Sehingga dalam menghadapi tantangan itu banyak orang yang mengalami stres, mengalami putus asa. Bahkan beberapa waktu yang lalu akibat COVID ini, saudara, ada satu orang di negara Italia yang akhirnya bunuh diri karena keluarganya meninggal kena COVID. Sehingga karena nggak tahan, dia putus asa, stres, akhirnya bunuh diri, loncat dari gedung bertingkat, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, namun kita sebagai anak Elohim dituntut untuk siap menghadapi dan terus bertumbuh dalam setiap tantangan. Tetapi bagi kita anak-anak Elohim, kita diajar oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan itu dan terus bertumbuh. Bukan semakin kecil tapi justru semakin besar. Bukan semakin kita ini takut tapi justru semakin berani. Bukan semakin kita bertumbuh kecil tetapi semakin bertumbuh menjadi besar. Inilah tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di bawah kolong langit ini, di bawah dunia ini, di atas dunia ini, untuk kita siap menghadapi tantangan itu, saudara. Jadi kita tidak mengikuti arus dunia yang menjadi takut, menjadi putus asa, menjadi stres, dan akhirnya tidak bisa menghadapi masalah apapun. Nah, inilah yang namanya wayai, saudara. Wayai waktunya. Wayai bertumbuh di tengah himpitan. Wayai kita bertumbuh di tengah tantangan. Wayai kita bertumbuh di tengah situasi yang sulit. Kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Matai. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik, di dalam kitab Injil Matai atau Matius. Matai pasal 13 ayat yang ke-3. Matai 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan, kerajaan Samayim diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menabur benih lalang di tengah-tengah gandum itu, dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, namun dikatakan
Dan ketika tunas itu bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang? Dan dia berkata kepada mereka, seorang musuh telah melakukan. Maka para hamba itu berkata kepadanya, jadi maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya? Namun dia berkata, tidak. Jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini kita sudah membaca sebuah kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach tentang gandum dan ilalang. Nah, saudara yang dikasih, inilah waktunya wayai bertumbuh di tengah-tengah himpitan. Yang pertama, saudara, Elohim lah yang menetapkan kita hidup di dunia ini. Jadi yang menetapkan kita ada di dunia ini, rencana segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Elohim lah yang menetapkan kita ada di dunia ini. Jadi kalau kita ada di dunia ini, karena Elohim punya rencana yang indah. Yang pertama dari Elohim menetapkan kita ini hidup di dunia, yang pertama adalah benih yang baik itu adalah kita. Jadi Bapak Yahweh menabur benih. Di dalam kisah perumpamaan tadi diceritakan, dan seorang petani itu menabur benih yang baik. Perhatikan kata-katanya ya. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam kitab Matius tadi, pasal yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, saudara, dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada kerajaan Samayim itu umpamakan seorang menabur benih yang baik. Lah, kerajaan Samayim itu yang memiliki Elohim, yang disebut kerajaan Elohim. Jadi yang jelas yang menabur benih pasti Elohim, yaitu Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh menabur benih yang baik. Benih yang baik itu adalah saya dan saudara. Benih yang baik itu adalah kita, umatnya Elohim. Jadi benih yang baik itu adalah kita. Yang kedua, Satan telah menabur benih kejahatan, yaitu ladang untuk merusaknya. Perhatikan, ya, kita baca ayat yang berikutnya. Di situ dikatakan, dan namun sementara orang itu tidur, datanglah musuhnya. Nah, di dunia ini musuhnya Elohim pasti setan, pasti Satan. Jadi Satan menabur benih juga, tapi benihnya lalang atau ilalang, yaitu benih kejahatan. Satan menabur benih kejahatan, yaitu lalang atau ilalang, untuk merusak kita. Jadi di dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setan menabur banyak hal, yaitu kejahatan, terus penyakit, banyak hal. Supaya apa? Merusak kita. Saudara, merusak kita sehingga kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang stres, menjadi orang yang takut menghadapi masalah itu. Supaya apa? Kita juga ikut binasa, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Elohim kita mengajar untuk terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas di tengah serangan himpitan ilalang. Tetapi Tuhan mengajar kita berbeda. Saat para pegawai-pegawainya, para pekerjanya bilang, biarkan aku mencabutinya untuk membersihkan. Yesua di situ dikatakan dapatnya, jangan, biarkan mereka tumbuh bersama. Dan waktunya nanti Tuhan yang akan menghabisinya sendiri, kuasa jahat itu setan. Jadi saudara yang dikasih, kita hanya diajar untuk menjadi kuat oleh Tuhan. Diajar untuk kita menghadapi itu dengan sungguh-sungguh berkualitas dan juga berkuantitas. Bukan hanya kualitasnya tok, tapi kuantitasnya tidak pernah berbuah, saudara. Nah, Tuhan ajarkan, inilah Elohim yang telah menetapkan kita hidup di dunia. Supaya apa? Kita menjadi kuat menghadapi ilalang, menjadi kuat menghadapi tantangan dari kuasa jahat.
Jadi kuasa jahat itu serangan. Seperti situasi yang sekarang ini saudara. Dengan adanya COVID-19 ini saudara, semuanya diserang. Apakah yang diserang hanya penyakitnya? Tidak. Pengusaha, usahanya diserang pula. Sehingga tidak boleh mereka bekerja berkelompok. Tujuannya untuk apa? Jauh supaya penyakitnya tidak menular. Dengan usahanya, pekerjaannya dijarakin, ada jaraknya, maka omsetnya semakin berkurang. Yang tadinya pembelinya semakin banyak, warungnya semakin berkurang pula. Yang tadinya usaha kendaraan, mungkin travel, mungkin juga angkutan, tidak ada penumpangnya. Semua aspek kena semua saudara. Inilah setan, cara setan untuk menghancurkan umatnya. Setan menabur benih ilalang. Nah, taburan benih gandum itu apakah kita akan tumbuh dan kalah sama ilalang, atau kita akan mengalahkan ilalang itu dan tetap bertumbuh untuk menghadapinya, sehingga kita tetap menghasilkan buah di tengah tantangan itu. Yang kedua saudara, poin yang kedua, hidup harus bisa memenangkan persaingan. Hidup itu harus bisa memenangkan pertandingan. Justru jangan menyerah di tengah jalan. Yang pertama yang kita dapatkanlah menang bersaing dengan dunia. Kita harus menang bersaing dengan dunia. Biarkan dunia dikuasai oleh Satan, kuasai oleh COVID-19 saat ini. Tetapi saya tetap akan terus berjuang hidup bersama dengan Elohim. Amin. Mungkin kita ibadah dibatasi waktu. Kita tidak dibatasi lagi ruang dan waktu. Yang tadinya harus bisa berkumpul, sekarang online di rumah masing-masing. Tapi bisa nggak kita menghadapi tantangan itu dengan memenangkan persaingan? Saya tidak akan pernah kalah. Waktunya ibadah RF Sabat maupun adalah Sabat maupun Syabat Salum atau ibadah apapun, saya tetap akan ibadah menomor satukan Tuhan. Nah, ini artinya kita memenangkan pertandingan, memenangkan persaingan, saudara. Jangan malah justru kesempatan. Mumpung tidak ada waktunya ibadah, tidak berkumpul online, toh taat, nggak ada yang tahu. Saya nggak usah ibadah dulu. Nah, ini kalah dengan persaingan, saudara. Karena apa? Karena setan dapat menaklukkan kita. Tetapi kalau kita berani, apapun kondisinya, sedangkan online seperti ini, live streaming seperti ini pun tantangannya banyak. Bisa nggak kita mengalahkan signal atau sinyal yang jelek, cuaca yang buruk? Sekalipun cuaca yang buruk, mungkin gambarnya nggak jelas, mungkin suaranya kurang jelas, mungkin juga cuaca buruk sehingga sinyalnya putus-putus. Tapi saya tetap beribadah. Amin. Saya tetap berdoa dan menyerah kepada Elohim. Itu yang pertama, benih saudara, menang bersaing dengan dunia. Yang kedua, menang mengalahkan himpitan atau tantangan seperti lalang, ilalang, dan yang selalu mau merebut makanan kita. Nah, ini saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua saudara, menang mengalahkan himpitan. Nah, himpitan tantangan kita itu ya situasi seperti ini. Kita mau pasrah, sudahlah, mati ya mati saja. Sudah usaha saya bangkrut ya bangkrut saja. Atau saya tetap mau memenangkan pertandingan di tengah tantangan ini, menghadapi himpitan tantangan seperti ilalang, yang mau merebut makanan kita. Berani nggak kita, saudara? Nah, makanan kita itu makanan rohani. Bisa nggak kita mengalahkan? Wah, mungkin saya mendengarkan daftar Elohim kali ini kurang jelas. Bisa nggak saya membaca kitab suci saya sendiri di rumah? Oh, yang dibaca ayatnya ini, saya akan baca sendiri di rumah. Oh, daftar Elohim diambil dari ayat ini, saya mau merenungkan sendiri. Saudara yang dikasih, menggali daftar Elohim itu sendiri. Artinya makanannya, yaitu daftar Elohim, makanan rohani kita tidak direbut dan dirampas oleh Satan. Yang ketiga, menang mengalahkan Satan yang selalu menabur benih kebencian. Benih kebencian dan benih-benih kejahatan, saudara. Yang ketiga, berani menang mengalahkan Satan yang selalu menabur benih kebencian. Nah, kebencian, kepalsuan, kejahatan, ini sama saudara. Ya kan, dilihatin situasi kayak gini, seorang nggak bisa semua atau nggak bisa berbuat apa-apa. Ini intimidasi setan untuk menjatuhkan kita. Sehingga apa yang terjadi? Mengeluh. Dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya hidup di zaman yang sekarang? Serba sulit, menghadapi segala sesuatu sulit. Ekonomi saya depres segala macam, saya sakit dan segala macam. Nah, ini mengeluh. Mulai ucapan syukur yang tadinya keluar dari mulutnya mulai hilang.
Inilah kita bisa nggak yang ketiga ini mengalahkan setan saat kita diintimidasi. Lihat, kamu nggak bisa toh, kamu bangkrut toh, sekarang kamu tekor. Tidak, saya pasti sukses. Oh, kamu sakit kan, sekarang kamu pikiran kan? Tidak, saya tidak pikiran, karena dalam pikiran saya hanya pikiran Elohim. Amin. Jadi kita memikirkan hal-hal yang selalu hal yang baik, yang positif, yang selalu menang. Itulah poin yang kedua. Hidup harus memenangkan persaingan. Justru jangan kalah, apalagi pasrah menghadapi persaingan. Tapi saya harus berjuang untuk memenangkan pertandingan. Poin yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berkembang tanpa berkompromi dengan dosa. Kita tetap bertumbuh dan kita tetap berkembang tanpa kompromi dengan dosa. Toh kita tetap bertumbuh dan berkembang. Yang pertama, bertumbuh sampai masa penuaian. Artinya kita tetap bertumbuh dalam iman sampai garis akhir kita. Justru saya bersyukur dengan situasi COVID kita harus live streaming seperti ini. Yang melihat live kita ternyata bukan hanya di Indonesia, bahkan dari luar negeri, dari luar pura, banyak yang tadinya hanya komunitas kita yang bisa menikmati. Tetapi sekarang banyak orang melihat dan ikut mengikuti ibadah seperti kita, saudara. Nah, ini satu hal yang luar biasa, bertumbuh sampai masa akhir, masa penuaian kita, saudara. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, sampai Yesua datang kembali, iman saya tetap bertumbuh bersama dengan Aba Yahweh bersama Yesua Hamasia. Yang kedua, tetap berusaha menjadi berkat. Ya, sekali lagi. Yang kedua, ya, bertumbuh atau berkembang tanpa kompromi dengan dosa adalah tetap berusaha menjadi berkat. Ingat, kita adalah benih yang baik yang ditabur oleh Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap bisa menjadi berkat. Karena kita ini benih yang baik. Bapak Yahweh menabur kita ini benih yang baik. Kita ini benih yang luar biasa. Makanya ayat dalam kitab suci kita, dalam kitab Dabar Elohim, dalam kitab Matai pasal 5, ayat 13, 14 dan seterusnya, di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. Tidak dikatakan jadilah terang, tapi kamu adalah terang. Kata kamu adalah terang berarti kita ini sudah terang. Nah, kalau terang harus bisa menerangi. Juga yang kedua ayatnya kamu adalah garam. Tidak dikatakan ayatnya kamu jadilah garam, kamu akan menjadi garam. Kalau akan atau jadilah baru akan. Tetapi kalau kamu adalah garam berarti saudara sudah asin. Nah, kalau saudara sudah asin, saudara harus bisa mengasinkan orang lain. Inilah yang namanya menjadi berkat. Bukti kalau kita ini benih yang baik. Amin, saudara. Kita ini benih yang luar biasa. Tetap berusaha menjadi berkat. Ingat, ya, kita ini adalah benih yang baik yang ditabur oleh Elohim, yang ditabur oleh Bapa Yahweh. Jadi kita ini sudah baik dulu dari dasarnya. Tuhan menjadikan kita. Yang ketiga, sebagai umat Adonai Yeshua Mashiach, kita punya kewajiban melebarkan kerajaan Elohim, memberitakan, menyampaikan hal yang baik dari Elohim. Kalau ada orang lemah, kita kuatkan. Ada orang yang sakit, kita doakan, kita support supaya semakin semangat, supaya semakin sembuh. Amin. Bukan malah menjatuhkan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi yang ketiga, kita sebagai umat Elohim itu punya kewajiban menyampaikan kepada siapapun. Nah, melebarkan kerajaan Elohim tidak harus selalu penginjilan cerita ke orang tentang siapa Yesua, tapi menjadikan kita berkat kepada Elohim. Orang tidak perlu kok. Contoh saudara, saya kasih kesaksian. Di kampung ini di Getasan sedang ada jaga malam. Saya nggak peduli yang datang mau 1-2 orang. Kalau waktunya saya jaga, saya tetap harus jaga. Seperti semalam saya cuma 2 orang, 3 orang, akhirnya sampai pagi jam 4 saya harus jaga. Ya nggak apa-apa. Tapi tugas saya karena saya bertanggung jawab sudah dikasih jadwal, ya saya harus lakukan. Itulah tanggung jawab. Saya siang tadi juga sama. Sampai dari jam 1 sampai jam 4. Ya harus tugas lagi. Jaga pos untuk keluar masuk akses mobil, saudara, akses kendaraan dan orang masuk. Karena ini kewajiban. Tugas kita menjadi berkat tidak harus mengulurkan tangan, tetapi menjadi suratan Hamasia yang dilihat oleh banyak orang. Kalau kita menjadi anak Elohim, tutur kata kita harus seperti Elohim. Amin.
hal yang baik yang dikatakan. Justru bukan kata-kata yang negatif, yang menjatuhkan orang, menghakimi, mencela orang, tapi tetap memberkati. Karena penghakiman biar Tuhan. Seandainya ada orang salah, tugas kita mengingatkan. Mengingatkannya pun dengan cara yang baik, bukan mencela. Saudara, yang keempat, saudara, Satan selalu mengambil keuntungan di sela-sela dosa setiap kita. Jadi kalau kita kalah, kita pasrah, kita menyerah, yang untung Satan. Nah, ini bagianku. Dia sudah mulai mengeluh, dia sudah mulai tidak bersyukur, dia sudah mulai menghujat, dia sudah mulai mencela orang. Ini yang untung Satan, saudara. Bukan malah kita merasa hebat, tetapi justru setan yang kita sudah terlibat, masuk andil bagian dalam ranahnya Satan. Satan selalu mengambil keuntungan dari sisi itu. Tetapi kalau kita tetap dalam posisinya Elohim, posisinya Bapa Yahweh bersama Yeshua, setan tidak bisa mengambil keuntungan dari diri kita. Orang yang bisa mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain itu jahat, saudara. Nah, kita jangan sampai kita kalah. Justru jangan kita membuka celah Satan masuk untuk menguasai kita. Jadi Satan selalu mengambil keuntungan di sela-sela dosa dari setiap kita. Jadi jangan pernah membuat dosa, apalagi mengeluh, mencela dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir, pada waktunya atau wayai, saudara, wayai Adonai Yeshua Masiah yang akan memisahkan kita dengan dunia. Amin. Wayai nanti Yeshua sendiri yang memisahkan kita, gandum yang baik, benih yang baik, seperti ayat yang kita baca tadi. Sekali lagi kita lihat ayatnya yang terakhir. Tadi ayat yang terakhir di dalam kitab Matius 13, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Perhatikan, sampai masa penuaian. Ya. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama ilalang itu dan ikatlah semuanya ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Jadi ilalangnya ditaruh di mana? Dapur api, saudara. Tetapi saudara, kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Artinya nanti waktunya sendiri Yeshua, wayai Yeshua sendiri yang mengumpulkan kita di dalam lumbungnya Yeshua, yaitu di Samayim. Amin. Dan kita yang akan dikumpulkan oleh Yeshua di lumbungnya Yeshua, yaitu di Samayim. Amin. Kenapa, saudara? Karena kita menjadi kuat. Saudara yang dikasih pesan Dawar Elohim buat kita kali ini, wayai terus bertumbuh bersama dengan Abah Yahweh besim Yeshua Masiah, menjadi kuat, tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetap ikutin Yeshua HaMashiach sampai garis akhir. Dan saatnya nanti tiba, Yeshua yang mengumpulkan kita, yaitu benih yang baik, gandum yang menghasilkan itu ke dalam lumbungnya, yaitu di kerajaan Samayim. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh besim Yeshua Masiah memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Bapak Yahweh besim Yeshua Masiah memberkati. Amin. Amin. Ya. Kita ke keluarga kita masing-masing.